ceritakan sedikit tentang masa dulu, tentang Syekhona Khalil dan Kiai Hasyim Asy'ari. Dulu itu Syekhona Khalil santrinya nggak banyak. Santrinya ada yang bilang 15 orang atau 20 orang. Bahkan pernah Syekhona Khalil itu santrinya cuma 4. Nggak pernah banyak, akhir-akhir banyak. Dari kesemuanya santri itu tidak ada satupun yang nganggur, tidak ada satupun yang nggak jadi kiai. Baik santri pertama, pertengahan, sampai santri yang masa-masa akhir. Syekhona Khalil itu senengane pindah-pindah, bikin pondok. Beliau suka pindah kemana gitu ya, langsung bangun pondok, katakanlah ke Genggelis, bangun pondok. Nah, ketika pondok itu sudah jadi, lalu ada santri, nanti diberikan ke menantunya. Karena kebanyakan keturunan dari Syekhona Khalil itu perempuan. Cuma satu yang lagi, namanya kalau nggak saya Yai Imron atau siapa. Nah, hobinya itu bikin pondok memang. Jadi amal jariah Syekhona Khalil itu luar biasa, santrinya juga luar biasa. Menantu-menantunya juga dikasih pondok semua. Paham? Salah satunya yaitu gurunya Yai Muhajir ini. Itu adalah menantu Syekhona Khalil, namanya Doro Muntaha, Jangkibuan sana, Bangkalan. Jadi kalau ngaji itu enggak tegang seperti sekarang ini, koyo aku nok nguruk tegang atau enggak. Syekhona Khalil itu pelan, gelemak-gelemak. Kalau ada santri yang tidur atau santri yang enggak dengerin, langsung marah. Makanya jangan heran anak didik Syekhona Khalil itu tidak ada satupun yang ketika pulang di rumah nganggur, nggak jadi apa-apa, itu nggak ada. Coba bayangkan santri-santrinya itu seperti pendiri Lirboyo, Yai Ma'ruf Kedunglo, itu santrinya Syekhona Khalil. Kemudian Yai Maksum Krapyak, lalu ayahnya Yai Iskandar Jakarta yang pondoknya besar, dan banyak santri-santri Syekhona Khalil itu yang jadi kiai besar. Nah, sewaktu ketika ini musim hujan, ya, hujan rintik nok sore atau menjelang isya, kira-kira ngantuk nggak ngono. Tapi Syekhona Khalil nggak mau libur, tetap ngaji. Nah, kalau ngaji itu unik, nggak seperti kiai-kiai yang jelas, enak, wakadzalan iku koyok mengkono makom, taman atau harga, itu enak, rujukannya jelas. Kalau Syekhona Khalil enggak, wakadzalan koyok mengkono iku mang, senengan iku mang, sing anu, sing dikono, wis pokoke, wis iku Syekhona Khalil. Nek cara wong belajar nahwu, waduh gak gathuk blas. Gak gathuk. Paham? Kenapa kok banyak yang jadi? Dari karomahnya, keramatnya Syekhona Khalil. Enak, kono aidon khali podo ambek yustarotu atau disyaratkan berwudu pakai ini. Iku enak, ada jeluntrungnya. Nek Syekhona Khalil enggak. Hah? Aidon khali male podo mang. Wa minha lan iku setengah sangi komang. Senengan iku mang, sing iku mang ya. Minhum saking wong-wong iku mang. Gade disebutnya munafikun atau munafikin, musyrikin atau muslimin, enggak. Wa minhum lan iku setengah saking wong-wong iku mang. Iki jeluntrunge nang ndi jebuse. Tapi yang namanya santri itu sami'na wa ta'na, bekerja sendiri santri itu. Luar biasa Syekhona Khalil itu mengajari dasarnya. Akhirnya santri seperti Kiai Abdul Karim, seperti Kiai Ma'ruf Kedunglo, seperti Kiai Maksum Krapyak, seperti Yai As'ad Situbondo,
seperti Yai Hasyim Asy'ari, lah santri kabeh ta iku. Santrine kabeh ketika habis ngaji di kamar, ini di mana ini? Minhum kembalinya kemana? Ayo kita urut aja. Hum itu kan jamak mudzakkar. Terus coba kita urut siakul kalanya bagaimana? Oh ini pasti. Oh ini. Harus minha. Minha ini jelasnya muannas, ini dhabirnya ini bukan laki-laki. Coba kita urut. Jadi santri itu ngolah otaknya sendiri. Nah, kamu lah mari ngurus buyar-buyar. Ini lho kehebatannya Syekhona Khalil santri ini. Paham? Kiainya wali, santrinya luar biasa. Kepo, ngerti kepo? Santrinya itu pengen tahu kepo. Minhum tadi kemana ya? Dhamir ha itu kemana ya? Ngono takon yang selalu didatangi oleh para santri untuk nanyain ini maksudnya gimana ya? Ya Yai Hasyim Asy'ari, kemudian Yai As'ad Situbondo, kemudian Kiai Maksum, pokoknya kiai-kiai semuanya, Kiai Abdul Karim Lirboyo, itu yang selalu, oh begini loh, ini kalau saya condongnya begini, sampai debat, oh nggak bisa, harus sampai debat, mulane ngajak pinter. Paham? Saya lanjut sekarang. Ketika musim hujan, santri ngantuk-ngantuk tetap ngaji. Di luar agak jauh, kira-kira 100 meter dari gerbangnya pondok Syekhona Khalil, agak jauh, ada orang tua yang tersesat, ingin mencari rumah Syekhona Khalil tapi nggak ketemu-ketemu. Katanya pengakuannya orang tua tadi, ketika ditanya oleh orang kampung, tanya ke orang kampung, Pak, rumah Syekhona Khalil di mana? Lah itu di sana. Akhirnya tahu. Ketika tahu, orang tua itu sudah nggak kuat lagi karena fisiknya sudah tua, hawanya dingin dan waktu hujan. Paham? Ketika Syekhona Khalil di tengah-tengah ngajar ngaji, ambil anu, Syekhona Khalil itu kak bongso nok ngorek iku. Kaifati qatuka bi su'alil gabri, kak ngono. Kaifa ya apa itu kau tapi soalil gabri gabr. Semanai mehe kalau nikmati komang. Awak azabi utawa siksane mang. Dudu kok siksane neraka utawa nar. Gak ngono. Ada gitu nekotake. Biasa kan atak itu nekotake ingsun niku gak atik. Atak itu nekotake andal mayit satu mayit iku idza wudi'a ari kalane ten seleh komang be kabri ing dalam kuburane komang. Di bingung tengah-tengah ngaji ngono. Syekhona Khalil langsung berhenti. Diam. Santri-santri ngajar termasuk Kiai Hasyim Asy'ari. Iki eneng tamu. Ngerti beliau itu. Ini ada tamu. Orangnya sudah tua. Jauh di sana. Ayo, siapa yang mau gendong orang itu? Tanpa basa-basi, dengan cepat Yai Hasyim Asy'ari berdiri. Kulo Yai, saya Yai. Kuat aku ele. Kuat kamu kecil. Kuat Yai. Garek mikir. Kiai Hasyim itu garek mikir. Ya wes, kamu ke sana agak jauh di warung di depan gerbang. Ya Yai. Yai Hasyim sambil hujan-hujanan sambil bawa apa itu payung. Di sana nggak ada orang itu. Kemana orang itu? Akhirnya tanya-tanya Kiai Hasyim itu. Pak, lihat orang tua yang katanya mau ke rumah Kiai Khalil. Oh itu di warung dari tadi itu. Oh iya, langsung Pak, sampean yang mau ke rumah Syekhona Khalil? Iya le. Monggo, saya antar, sudah ditunggu. Saya nggak kuat jalan le, saya gendong. Itu ya Hasyim Asy'ari dia, ya Hasyim Asy'ari. Saya gendong, monggo. Digendong orang tua itu sambil bawa payung. Sambil bawa payung gendong yang kira-kira
berapa ratus meter gitu, dalam kondisi hujan, dalam kondisi dingin, gelap, ya. Semangat karena apa? Karena utusan kiai, gitu loh ya. Ketika sudah sampai ke Syekhona Khalil, langsung dipersilakan Syekhona Khalil ke ruangan sebelah. Akhirnya ngaji tadi nggak diurus oleh Syekhona Khalil. Para santri-santri menunggu. Setelah disuruh masuk ke ruang sebelah, ya biarkan ada mercon ini, kebahagiaan orang beda-beda. Akhirnya lama, yang namanya santri-santri nunggu. Semua santri nunggu sampai munculnya Kiai Syekhona Khalil. Agak lama Syekhona Khalil muncul. Syekhona Khalil muncul, santri-santri didekati Syekhona Khalil. Le, semua, ini tamunya mau pulang. Ayo siapa yang mau ngantarin sampai ke tempatnya? Kulo Yai. Siapa? Yai Hasim lagi. Kulo Yai. Gak pegel ta, kata Syekhona Khalil. Kamu nggak capek ta? Enggak. Mboten Yai. Semangat Syekhona, apa itu? Yai Hasim Asy'ari itu sangat semangat. Langsung digendong lagi orang itu. Sampai jauh, sampai hilang yang namanya Yai Hasim Asy'ari dimakan kegelapan. Bahasanya api ya. Iya bahasanya. Yai Hasim sudah terselimuti oleh sayap malam. Ngerti kan bahasa ngono iku? Berarti wis peteng-peteng gak ketok. Ngono lho kok repot bahasa iku. Ketika Kiai Hasim tadi sudah nggak terlihat, langsung Syekhona Khalil ketika melihat Kiai Hasim nggak ada, menghampiri santri-santri yang ada di situ sambil mengkerik begini. Kang, kata Syekhona Khalil mendekati sambil mengkerik gini. Kang, dengerin. Malam ini ilmuku sudah dihabiskan oleh temanmu. Malam ini seluruh ilmuku sudah dibawa oleh temanmu itu. Kenapa Yai? Kamu tahu siapa yang digendong tadi? Punten Yai, nggak tahu. Beliau itu Nabi Khidir. Kata, jadi Kiai Hasim Asy'ari gendong Nabi Khidir. Paham? Suatu ketika Syekhona Khalil ngaji seperti biasanya, ya. Tapi hari ini lain, nggak seperti biasanya, karena beliau kelihatan gelisah, kayak orang bingung, entah tahu apa itu sebabnya, nggak ada yang tahu. Sehingga santri juga kok tumben ya, Yai kelihatan bingung. Makanya di tengah-tengah beliau ngaji, beliau itu langsung berhenti dan berdiri kayak tolak-tolak, kayak bingung gitu, sambil membawa tasbih. Lapo yo, aku kape lapo yo, ibaratnya gitu. Jadi bingung. Santri jelas melihat kiainya kayak gitu, gelisah juga. Ada apa kiai ini? Tiba-tiba Syekhona Khalil tadi melangkah keluar pondok dengan kayak orang bingung gitu. Santri-santri melihat terus, melangkah terus Syekhona Khalil kok kayak orang bingung. Apa istilahnya? Menyusul dari belakang, khawatir nanti ada apa-apa sama kiainya. Saya khawatir dengan kiai seperti bingung gitu. Kemana beliau? Ya nggak tahu. Terus aja jalan sampai agak jauh. Santri nggak peduli jauh, yang penting mengikuti kiainya, takut ada apa-apa. Nggak tahunya Syekhona Khalil itu tanpa apa ya, dibilang suul adab, tanpa sadar juga suul adab. Pokoknya jalan terus sampai di pantai. Ketika di pantai beliau berdiri mandang laut terus. Laut itu dipandang terus diem. Yang namanya santri yang nyusul tadi nggak berani dekat, khawatir mengganggu kiainya. Dari jauh dilihat aja, ngapain ya kiai? Kelihatannya bingung. Dilihat aja pantai itu. Akhirnya kayak tersadarkan, astagfirullahaladzim, langsung duduk, wirid sebentar.
Setelah itu beliau berdiri, spontan tasbihnya itu langsung dibuang ke laut. Tasbih yang dibawa tadi loh, tasbih yang dibawa tadi, panjang tasbihnya itu dibuang ke laut. Itu setelah dibuang, beliau kembali ke pondok. Di tengah jalan, di tengah perjalanan ketemu dengan santri-santri yang nyusul itu tadi. Ngapain le? Kamu di sini ngikutin kiai? Ada apa? Kiai tadi kayak nggak sadar keluar, makanya kami khawatir, takut ada apa-apa. Kata Syekh Honol, enggak. Ngapain? Nah, saya ke pondok kita ngaji. Akhirnya ke pondok ngaji lagi seperti biasa, semangat semangatnya Syekh Khalil ya gitu itu, ya iku mang, iku komono, segini iku tok ngaji ya. Nah, setelah itu semua suruh tidur, wes tidur. Setelah tidur datanglah subuh. Sing tidur sopo? Santri. Nah, Syekh Khalil itu nggak pernah tidur kalau malam. Sama seperti santrinya pendiri pesantren Lirboyo, itu nggak pernah tidur kalau malam. Akhirnya ketika subuh beliau bangunin santri-santrinya agar bangun. Santri nggak banyak, cuma 15 orang. Sing Syekhona Khalil teriak-teriak, ayo bangun, ayo le, bangun le, ayo le, bangun, kita jemput rahmatnya Allah subuh ini. Bangun semua. Ketika berjamaah subuh, beliau ngimami seperti biasanya. Nah, ketika habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Adatnya orang Jawa biasanya lah pakai wirid habis subuh. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Biasanya kan gitu lah. Nah itu juga gitu, Syekh Khalil. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tangannya gini. Loh, tasbihku mana? Gitu. Loh, ada yang tahu tasbihku le? Ya, ada yang tahu tasbihku. Tasbih yang dibuang tadi. Ada yang tahu tasbihku le? Punten ya, saya nggak tahu. Oh, kemana ya? Lalu beliau gini, sambil tolak-tolak, melihat sana terus. Oh iya le. Terus nggak usah dipikirin. Tasbihnya ke rumahnya Hasim. Waktu itu Kiai Hasim Asy'ari sudah nggak mondok di situ. Lah kejadian itu di bawah tahun 1920. Berarti pendirian NU kan 1926, berarti masih kurang. Wah, tahun lebih, wong masih di bawah 20 kok itu, 1920. Dan itu kisah yang memang jarang dikisahkan. Makanya keliru kalau orang-orang mendengarkan itu, kok beda versi, sudah dengarkan saja. Nggak usah pakai komplain beda versi, gitu loh. Nah, jadi kejadian tasbih dibuang ke laut tadi, lalu katanya ke Kiai Hasim, dan oh ya tasbihku ke Hasim, sampaikan ke Hasim suruh jaga tasbihnya, gitu kan. Nanti dengan tasbih itu Hasim bisa menyatukan para ulama-ulama. Saya dulu pernah diceritain oleh kakek sepuh saya, orang-orang tua di daerah Tersmo, bahwa kenapa Kiai Khalil itu kok tiba-tiba keluar seakan nggak sadar. Ya itu namanya majdzub. Beliau itu jazab, majdzub. Jadi pikirannya itu langsung sambung ke Gusti Allah, dan Allah memberi kabar pada Kiai Khalil tadi, pada nantinya akhir-akhir nanti ada kemelut, gitu loh, ada kemelut yang bisa mempersatukan di antara kiai-kiai semua, yaitu salah satu murid beliau. Lah, Syekhona Khalil waktu itu nggak paham. Murid yang mana? Wong santrinya memang orang gede semua, orang alim semua. Lah ini enggak ya, santrinya Khalil itu orang cerdas semua, orang alim semua, orang calon kiai besar semua. Coba dah santrinya Kiai Abdul Karim. Siapa yang nggak kenal Kiai Abdul Karim?
Kiai Maksum Lasem, siapa yang nggak kenal? Kemudian Kiai Ma'ruf Gedunglu, siapa yang nggak kenal? Ya, terus kiai-kiai bla 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 banyak lah lainnya. Kiai jadi kiai besar semua. Maka bingung, loh. Maka bingung. Lah waktu itu memang Kiai Hasyim Asy'ari sudah boyong. Nah, ya dah, sudah boyong. Wah, ini waktu Kiai Hasyim melempar tasbih ke laut, itu Kiai Hasyim sudah boyong. Itu terjadi 1900 di bawah 20. Paham ya? Nah, disuruh menjaga. Lalu kira-kira dapat setengah tahun atau 1 tahun, yang namanya kiai ya inginlah kalau main-main atau kemana gitu menjenguk santrinya. Lah yang namanya Kiai Hasyim Asy'ari itu mendapat amanat tasbih dari Syekhona Khalil, kok tiba-tiba ada di rumahnya. Itu loh, ceritanya itu Syekhona Khalil di sana. Padahal waktu itu di lautan. Dibuang kan? Tapi di rumah Syekhona Khalil, di rumah Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil rawuh. Ngono lho. Hasyim, aku titip iki. Aku titip ini, nanti tak ambil lagi. Gitu. Nah, dari situ loh, di dalam istikharah atau majadzubnya Kiai Hasyim Asy'ari tergambar Kiai Hasyim Asy'ari lah yang nantinya akan mempunyai jamaah yang bisa mempersatukan para ulama. Nah, karena sudah ada pesan gitu bahwa diterima oleh Kiai Hasyim di rumah itu, disimpan dengan rapi, ya, nggak berani. Jangankan tasbih gitu, perkara yang nggak ada harganya pun, kalau itu barangnya Kiai, Masya Allah buat kamu mestinya melebihi dari sesuatu atau keris atau apapun yang katanya banyak yoninya itu. Wow, yonian punyaan guru kamu, Kiai kamu, paham? Nah, akhirnya Kiai Hasyim tadi menyimpan tasbih itu sebaik mungkin, simpan. Nah, setengah tahun kemudian Kiai Khalil berkunjung ke rumah Kiai Hasyim. Waras Hasyim, Kiai alhamdulillah. Tuh. Dan ini Kiai Hasyim belum mendapat gelar Hadratus Syekh. Ini kunjungan pertama. Belum dapat gelar Hadratus Syekh. Ya, orang kalau sudah dapat gelar Hadratus Syekh itu sudah hafal Bukhari, Muslim, pokoknya kutubus sittah itu. Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, An-Nasai, kemudian siapa lagi itu? Luar biasa itu. Santri mendapat julukan Hadratus Syekh di daerah Makkatul Mukarramah, apakah gak bangga kiainya? Hah? Iya bangga. Akhirnya Hasyim waras, alhamdulillah ya, seneng sampai menangis Kiai Hasyim mendapat kunjungan Kiai Khalil. Ngono ya. Anu Hasyim, tasbihnya masih ada toh? Nggih Kiai. Ditaruh dalam peti. Dimuliakan oleh Kiai Hasyim. Ini Kiai. Iya Hasyim, tak ambil ya. Ya, tak ambil dulu. Dah, singkat cerita dibawa ke rumahnya. Nggak tahu kalau tasbih itu nanti adalah sesuatu yang besar. Ya bangga, tasbih itu sesuatu yang besar, sangat besar. Dah, singkat cerita, tahun 1920-an Indonesia itu awal-awal dari kedatangan kaum-kaum yang mensyirikkan, membid'ahkan. Ya toh, banyak yang mensirik-sirikkan, membid'ah-bid'atkan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kaum Salafi, kaum Wahabi. Nah, di situ banyak perpecahan. Jadi sejak dulu sampai sekarang, kalau sekarang perpecahannya itu sangat krusial, paham? Kalau dulu perpecahannya itu masih berupa bibit-bibit. Nah, inilah tugas para kiai NU untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Orang NU itu simpel kok. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi saya, ya ini amal saya. Bagi kamu, ya itu amal kamu. Kamu nggak usah membid'ahkan saya,
kamu nggak usah mensesatkan saya, dan saya juga nggak mensesatkan kamu. Itu loh, sangat indah NU itu. Iya apa enggak? Itu sangat indah. NU itu atas bimbingan dua tokoh yang luar biasa, Syekhona Khalil dan Kiai Hasyim Asy'ari, dibantu kiai-kiai lainnya. Lah sebagai humas yang ngalor ngidul di kongkon-kongkonan tok Kiai As'ad itu. Iya, oh Kiai As'ad itu kayak kongkon-kongkonan tok ambek Kiai Khalil. Nggak pernah capek itu. Makanya kita nggak bisa lupa dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Paham ya? Ya, tadi tahun 1920 terjadi apa? Terjadi crash, gap atau crash terhadap ajaran-ajaran apa? Fikih, terhadap ajaran-ajaran amaliyah ibadah. Orang Indonesia kan suka ke makom toh. Orang Indonesia itu suka ziarah. Lah mereka itu bodoh menganggap ziarah itu kita menyembah orang yang mati. Menganggap ziarah itu kita minta sama yang mati. Tanyakan sama orang NU, sekecil apapun. Tanyakan, Pak, ke makam minta yang mati tak? Pasti jawabannya simpel, enggak. Ngapain? Minta sama Allah. Sudahlah. Tahu kok kalau ke makam itu cuma mengingat jasa orang yang mati. Paham enggak? Kemudian kita nanti juga akan wafat seperti mereka. Mintanya tetap sama Allah gitu loh. Udahlah, nggak usah gitu, paham ya? Nah, akhirnya dari kedatangan orang-orang Wahabi di Indonesia itu ya, akhirnya para kiai-kiai seluruh tanah Jawa, ada 64 kiai pusing 7 keliling. Akhirnya apa? Pusingnya kiai itu apa? Berkumpul. Paham? Itu pusingnya kiai. No, pusingnya kamu di kamar bawa HP, SMS-an, main game, Naruto, nonton TV. Itu pusingmu. No, pusingnya kiai cari solusi. Kalau begini terus Indonesia nggak bakal aman ini nanti. Akhirnya kiai-kiai berjumlah 64 itu kumpul semua di rumahnya menantu Syekhona Khalil. Nggak berani mau ke rumah Syekhona Khalil itu, terlalu sungkan. Masa omai gurune digenjak-genjakan atau diinep-inepan. Kira-kira terjadi tahun 1920 ya. Terjadi 1920, 64 para kiai-kiai sepuh wadul. Ngerti wadul? Apa bahasa Indonesia wadul? Mengadu ke Syekhona Khalil, tapi nggak berani. Beraninya lewat menantunya di Bangkalan Jangkebuan sana. Pondok apa saya lupa. Waktu itu pengasuhnya Syekhona Khalil. Waktu itu pengasuhnya Syekhona Khalil, kalau pondok itu akan dipegang oleh menantu itu. Ada apa kiai kok mak bedunduk atau mak mendadak kumpul-kumpul di sini? Ini kiai, masa sama nggak dengar kabar tentang kedatangan kaum-kaum Wahabi? Iya, saya dengar. Nah, ini gimana? Nah, ya kiai, makanya saya ini berpikir juga. Sama nggak pernah dapat pesanan dari mertua sampean, kiai sampean, Syekhona Khalil? Belum. Aduh, gimana nih kiai? Akhirnya sampai nginep ya. Kiai Khalil nggak tahu kalau kiai-kiai ngumpul di situ. Tahu nggak? Nginepnya itu ada yang bilang sampai hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. 64 loh. Akhirnya Syekhona Khalil tahu, gitu loh. Panggil Muntaha, datang. Taha, nggak capek tak kamu itu? 64 kiai ke rumah kamu, nggak capek tak? Punten Pak. Iya. Api. Kelihatannya nggak mau pulang itu kalau belum dapat dawuh dari jenengan. Ya, bilang aja gini. Nah, mengeluarkan salah satu
ayat disampaikan sama kiai-kiai, langsung alhamdulillah lega kabeh. Itu loh, kiai-kiai 64 itu memang patokannya itu ke Kiai Khalil. Kalau Kiai Khalil itu ngomong ah, sudah mantep ah. Nah, gitu alhamdulillah. Kita pleman. Gimana? Kita pleman, kita pulang. Wes, mereka pulang. Mereka pulang semua. Nah, bukan selesai dari kumpulan itu saja. Bagi mereka belum ada jawaban atau solusi untuk mengatasi kedatangan kaum-kaum Wahabi itu tadi. Tapi mereka pulang kemarin itu karena wis direm-rem. Seperti bayi, ibaratnya bayi wis didulang atau diuru-uru, illallah la ilaha illallah, artinya tenang bayi. Ya Bang enggak? Ya pulang. Enggak tahunya dari kejadian itu rutin setiap tahun berkumpul 64 kiai itu datang ke rumah Kiai Muntah. Kata Kiai Muntah, "Abu datang boleh nih kah?" Nah, mak Kiai nih kah datang boleh. Datang lagi. Ki tak napa pun. Beres Kiai. Alhamdulillah beres. Masya Allah kerong Kiai kali panjenengan. Saya kangen Kiai. Oh, Kiai pura-pura kangen. Kangen Kiai sama panjenengan. Saya juga Kiai. Nah, di antara kumpulan-kumpulan itu, di antara 64 Kiai itu terdapat siapa itu? Kiai Hasan Genggong. Kemudian abahnya Kiai As'ad yaitu Kiai Kiai Samsul Arifin situ Pondok ya. Kemudian ada Kiai Asnawi, kemudian ada Kiai Dahlan Nganjuk. Pokoknya kiai-kiai besar tok senang gue itu, paham? Ke situ tetap musyawarah. Musyawarah itu mulai tahun kan tadi yang 1920 dan itu mulai lagi mulai 1921 sampai 1223 dan Kiai Khalil belum memberi jawaban apa-apa karena beliau itu sudah tahu jawabannya, bukan atau belum saatnya, paham? Makanya Kiai Khalil nggak memaksa. Dan Kiai Hasim ikut aja kumpul, dan Kiai Hasim pun nggak minta aneh-aneh sama Kiai Khalil. Akhirnya semua kiai-kiai wadul nang Kiai Hasim. Abu Kiai, ini kalau nggak sampean bergerak, Syekhona Khalil ini diam saja ini. Akhirnya apa? Kiai, sampean istikharah. Wah, itu Kiai Hasim Asy'ari itu sudah terkenal santri Kiai Khalil yang paling senior ibaratnya, paling mandi, paling manjur, paling alim ibaratnya gitu. Akhirnya istikharah. Habis istikharah jawabannya apa? Kiai Asy'ari jawabannya apa? Sudah istikharah Kiai? Dah wis. Jawabannya apa? Aku istikharah gede-gede jawabannya yang Kiai Khalil. Saya yang istikharah, Kiai Khalil yang menerima jawabannya. Iya dah, jawabannya apa? Ya nggak tahu, nunggu aja Syekhona Khalil. Gitu, canggih gak itu? Kalau itu pulang aja. Itu tahun 1923. Pokoknya saya sudah istikharah. Jawaban saya, wes istikharahmu, hasilnya yang nerima Kiai Khalil. Ya. Mau melek gedung-gedung tapi gedungnya kayak ngono sendiri ya Khalil. Nah, akhirnya Kiai Khalil tiba-tiba As'ad panggil As'ad gitu. Kiai As'ad, kamu tahu rumah Hasim Jombang Kiai? Tahu nggak? Tahu Kiai. Kamu mau ke sana? Tak suruh ke sana. Kiai, saya titip ini.
tongkatnya Kiai Khalil, kasihkan ke Hasim. Hasim. Ini salah satu jawaban istikharahnya. Kasihkan. Kamu bilang gini, waktu ngasihkan kamu bilang gini. Nah, itu di salah satu surat Toha, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan seterusnya. Ayat itu menjelaskan tentang tongkat yang diberikan oleh Nabi Musa oleh Allah dulu. Tongkat itu kan sebagai mukjizat ya dari Allah untuk Nabi Musa. Itu salah satu ayatnya tadi. Ayolah, dah ngomong gitu. Kiai di bawah. As'ad ngomong ya As'ad tuh wong gak duwe. Ya As'ad iku gak duwe. Beda sango, kakek cong. Beda sango. Sango iku apa? Duwe sangu dah. Beda Kiai. Alah. Kan duwe sangu, kamu punya uang untuk berangkat sana, punya Kiai. Alah gak duwe. Benang ya As'ad, kok tahu ya ini kalau saya gak punya uang. Ya ini As'ad, kamu tak kasih uang ya. Oke Kiai, diterima. Kata Kiai As'ad, uang ini jelas barokah. Namanya aja dari Kiai. Dah saya nggak mau tahu. Uang ini nggak boleh bisa dari saya. Itu keramatnya kedua orang ini lucu. Keramatnya Syekhona Khalil yang ngasih uang dengan keramatnya yang dikasih uang buat sangu tadi Kiai As'ad. Kiai As'ad masih muda, punya keramat. Langsung berangkat Kiai, salaman di wala-wali. Salaman di wala-wali gak nyembah. Hormat nang ilmu. Di dalam diri orang itu ada sesuatunya Allah yang dimuliakan, yaitu ilmu. Ilmu itu milik Allah. Paham? Makanya kita muliakan. Ojo serak. Sopo nyembah itu? Tanya aja sama Kiai As'ad. Ngambung tangannya Syekhona Khalil ku nyembah Syekhona Khalil enggak? Enggak. Akhirnya berangkat ke stasiun, naik kapal. Uang itu dipegang terus sama tongkat itu. Jangan sampai uang itu ketinggalan, dipegang terus gini. Uangnya Kiai ya? Wah, ditarik, ini bayar apa ini? Nggak punya duit ya? Ditarik semua. Ketika saya ke tempat As'ad, lewat gitu aja. Loh, kok nggak narik? Gitu. Alhamdulillah aman. Akhirnya naik kereta. Naik kereta kayak gitu, masinisnya atau siapa yang narik itu? Kan masinis ya? Masinis ya, pakai jepretan udah. Pret cetak. Karcis, cetak. Wah, ini Pak, Kiai As'ad. Duduk. Wah, iki. Di sampingnya, karcis. Oh, sanger mungkin. Karcis, masa Pak? Ini Pak. Ya As'ad ditolak dok. Jangan anteng, dok. Jangan anteng, jangan kemana-mana lo ya. Lu gak ditarik karcis? Iya Pak. Yang satunya, karcis, mana karcis? Semua kok karcis, kalau saya kok yang anteng, jangan kemana-mana. Aneh kan itu? Oh, alhamdulillah selamat. Nah, akhirnya sampai ke tambah tebu ireng. Assalamualaikum Kiai. Itu. Waalaikumsalam. Siapa? Gula As'ad Kiai. Utusan dari Kiai Khalil. Masya Allah Kiai Khalil. Langsung keluar. Kiai Hasim tadi. Sini. Masya Allah. Iya. Langsung duduk baik. Kiai Hasim Asy'ari. Iya Le. Ada pesan untuk saya. Kiai. Oh namanya ya As'ad ya sopan ya segini podong ini karena mendapat amanat ucapan dari gurunya. Iya Kiai, ini tongkat disuruh ngasihkan ke sampean. Ini dari Kiai Khalil. Iya Kiai. Beliau bilang apa? Sambil beliau nggak bilang apa-apa, suruh ngasihkan jenengan, dan ini yang dikatakan Syekhona Khalil. Apa? Ayat itu tadi. Ayat tentang tongkat Nabi Musa itu tadi. Ngeder. Masya Allah, istikharahku semakin kuat sekarang.
Benar ternyata jawaban istikharahku ada di Syekhona Khalil. Semakin mantap saya, seperti mantapnya Nabi Musa mendapatkan tongkat itu. Ya, As'ad, kamu nginep dulu di sini. Nggak berani Kiai. Kenapa? Saya nggak ada perintah nginep. Kalau orang dulu itu ya, kalau sama Kiai, masya Allah, masa iki ya itu bejuk ya, enggak salah oleh nginep waran anu yai, kulo pas peteng kulo sakit, anu ya, aja biasa gitu, paham? Jangan dibiasakan gitu. Nah wes yai ngomong A, wes A, yai ngomong B, wes B. Belajarlah seperti Kiai As'ad dan ya Hasyim Asy'ari tadi, paham? Akhirnya pulang juga gitu, uang 10 rupiah tadi nerdek, tidak dibudak berangkatnya, pulangnya gimana? Sama, pulangnya itu nggak ditarik sama sekali, seakan-akan ya As'ad itu nggak wujud. Kanan tarik, kacis, kalaupun disopo gitu, jangan kemana-mana lo ya, itu aman kan? Kata Kiai As'ad di pidatonya yang ada masih sekarang, uang 10 rupiah itu masih ada sampai sekarang, peninggalan dari Syekhona Khalil. Paham? Saya wallahu alam siapa yang bawa sekarang, apa keluarga Kiai Fawaid atau keluarga dari Kiai Khalil. Ada Kiai As'ad punya anak dari istri yang muda, namanya Khalil, namanya Muhammad Khalil, gitu ya. Anak yang dari istri tua namanya Fawaid. Sama-samanya jos, sama-sama dongdeng, sama-sama alim. Ya apa? Barokah siapa? Ayahnya Kiai As'ad, barokah buyutnya, mbahnya Samsul Arifin, Kiai Samsul Arifin, dan plek ditambahi barokah Syekhona Khalil. Ya entek nang ngono barokah diborong kabeh. Itu barokah diborong kabeh. Lah sekarang pondoknya, pondok Sukorejo Situbondo kan nggak tahu besar, masya Allah, ribuan santrinya. Iya tak Kak? Sampai sekarang uangnya masih ada, gitu loh. Nah, ada salah satu kiai dari 4 tadi itu, dari Kiai Hasan Genggong atau Kiai Asnawi Kudus, kemudian Kiai Samsul Arifin Situbondo, kemudian kiai-kiai dongdeng tok yang biasanya nginep di Kiai Muntaha tadi, ada yang mimpi, gitu? Itu di antara tongkat dan tasbih. Ini kan tongkat sudah diberikan kan, belum tasbihnya kan, belum tasbihnya. Mimpi ketemu Rasulullah, saya nggak tahu mimpinya itu di rumahnya atau di tempat Yai Muntaha tadi. Mimpi Rasulullah berpesan, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertahankan nang Indonesia, karena cuma orang Indonesia, orang Jawa dan seluruh Indonesia yang bisa mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya disampaikan ke Syekhona Khalil, Yai, jenengan harus bertindak secepatnya ini. Ini tahun 1924, ya tak? Yai, 1925, kurang 1 tahun NU berdiri, ya, kurang 1 tahun NU berdiri. Iya Kiai, ada apa? Ini Yai, tadi malam saya mimpi begini, ketemu Rasulullah begini. Ya, sudah waktunya ini memang. Tinggal 1 langkah lagi. Itu tinggal 1 langkah lagi. Akhirnya As'ad panggil lagi dalam, Kiai, kamu masih inget toh rumah Hasyim? Kiai, ya udah, kamu kesana lagi As'ad ya, kasihkan tasbih ini. Tasbih itu yang habis dibawa Kiai Hasyim dulu, dikembalikan lagi, paham? Kasihkan tasbih ini ke Hasyim. Oke Kiai, ini kamu bawa begini ya As'ad. Ngapain kamu itu? Kiai punten, kalau bisa tasbihnya taruh di leher saja. Kenapa? Kata Kiai Khalil, saya takut hilang.
Saya takut nggak bisa menjaga. Kalau sudah ditaruh di leher, maka leher taruhan saya. Oh gitu, ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar. 2-3 kali. Dah. Beda sangu, beda kiai. Ada kiai. Alah nggak punya. Wallahi, baru. Wallahi ada. Dia pikir uang yang 10 rupiah itu yang sudah berapa tahun itu, nyuruhnya tahun 1924, sekarang 1925. Lah itu 1 tahun masih ada 10 rupiah punyaan Syekhona Khalil tadi. Beda kiai, wallahi kula beda kiai, gak gelem ngerepotno. Ya wis, nggak apa-apa ya. Ya kiai, mungkin waktu itu Syekhona Khalil gak duwe wan. Gaya itu loh, kiai biyen iku biasa nggak punya uang. Jangan kamu anggap kayak kiai sekarang, mobilnya banyak, ATM, uang miliaran. Tapi nggak apa-apa, kiai sekarang itu uang hanya sebagai aksesoris, kebutuhan. Tapi yang terpenting ilmunya, beliau kiai-kiai itu bisa menjalankannya. Paham ya? Zuhud versi lain, beliau-beliau itu, ya loh. Akhirnya berangkat, gitu loh. Nah, akhirnya sampai ke Tebireng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kulo Kiai As'ad, utusan Kiai Khalil. Langsung kupu. Ya. Mari As'ad. Langsung gini. Kiai As'ad, untuk kedua kalinya sampean ada apa itu? Pesan apa? Yang namanya Kiai As'ad langsung menjulurkan kepala. Ini Kiai. Apa itu? Tasbih dari Syekhona Khalil untuk diberikan sampean. Masya Allah As'ad, insya Allah semua apa yang kamu miliki dan keluarga yang kamu miliki dijaga oleh Allah, seperti halnya kau menjaga barang kiaimu hingga nyawa jadi taruhannya. Lon, keluarga As'ad sampai detik ini, ya enggak, barokah semua. Saya ambil ya As'ad ya. Iya kiai begini. Terus ingat, ya Allah ini kan tasbih yang saya dulu itu. Ya? Iya As'ad. Saya bawa As'ad ya. Kiai bilang apa waktu kasih tasbih itu? Gitu. Akhirnya bilang, Kiai cuma mengucapkan ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar 3 kali. Sambil bilang, Seng Serah atau siapapun yang musuh kiai hancur. Ya As'ad, semakin mantap saya. Sudah, ini alhamdulillah sudah mantap. Semua jawaban istikharahku sudah dituntaskan, diberitahukan Kiai Khalil untuk saya. Ya As'ad, sampaikan, siapa yang nggak bisa menjaga amanat Syekhona Khalil berupa nanti jam'iyah ini, ya, maka hancur semuanya. Karena ini adalah jam'iyah yang diridhoi oleh Allah untuk menangkis golongan kelompok-kelompok yang apa? Membuat ribut dan yang tidak membuat aman. Ibaratin saiki, jam'iyah ini adalah landasan NKRI. Jam'iyah ini adalah memperkuat apa? Indonesia Raya. Mulai sampai sekarang. Kalaupun ada hal-hal yang kurang baik di NU, itu bukan NU-nya. Kalau NU Syekhona Khalil. Kalau NU siapa? Kiai As'ad. Kalau NU Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau NU Kiai Samsul Arifin. Kalau NU Kiai Dahlan Nganjuk. Paham? Kalau ya ada yang nggak tepat, itu adalah oknum-oknum. Nggak usah dikatut no NU nih. NU tetap Kiai Hasyim Asy'ari, NU tetap Syekhona Khalil. Barokah sampai kapanpun. Ngono lho ya, sampai kapanpun. Akhirnya dibawa. Ya wis. Akhirnya setelah menyerahkan tasbih, dapat beberapa bulan gitu, Syekhona Khalil wafat. Ya, meninggalkan satu jamaah yang besar itu. Nahdlatul Ulama
semua kiai yang besar-besar, yang manfaat-manfaat tertampung di dalam satu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kurang barokah ya apa? Iya apa enggak? Itulah apa itu istilahnya, hasil daripada romo-romo ya sepuh Syekhona Khalil, Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai lainnya. Kiai As'ad, tolong jaga NU. Kalau nggak cocok dengan apa yang dipesankan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil dan kiai-kiai lainnya, nggak usah. Lebih baik nggak usah. Paham ya? Lebih baik nggak usah. Paham ya? NU tetap Syekhona Khalil, NU tetap Kiai Hasyim Asy'ari, NU tetap Kiai Dahlan Nganjuk, NU tetap Kiai Samsul Arifin, Kiai Asnawi Kudus, dan kiai-kiai sepuh-sepuh lainnya. Bahkan ayah-ayah kamu, buyut-buyut kamu, mbah-mbah saya, buyut-buyut saya, itu juga bernaung di bawah NU. Tolong untuk sesama NU ingat kisah ini. Jangan saling bermusuhan sesama NU. Jangan kau ajak NU itu untuk memusuhi kelompok lain. Jangan kau ajak NU memusuhi kelompok lain. Pada akhirnya nanti saling permusuhan. NU masih terbesar sampai sekarang, tapi NU jangan kau prosokkan untuk memusuhi kelompok lain. Karena dari situ nanti akan timbul permusuhan. Dan itu jauh dari cita-cita Kiai Khalil. Dah gitu saja cukup, kira-kira sudah jelas itu tadi dia. Ya sudah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ketepatan hari Santri. Sopo sing santri? Saya. Kamu itu harus bangga, mestinya jadi santri. Semua pingin jadi santri tapi gak iso ngelakoni. Dalam artian gak ada waktu untuk mondok, gak ada kesempatan untuk mondok. Akhirnya semua sama seneng dengan memasang status atau DP atau foto profil dengan menyebut aku bangga jadi santri. Mereka nggak salah, mereka itu sangat senang dengan santri, pingin mondok tapi nggak ada kesempatan. Mungkin karena kesibukan atau karena orang tua yang nggak mengizinkan untuk ngaji. Nah, kalian ini loh sudah menjadi santri, mestinya bangga. Nah, kenapa hari santri itu pas tanggal 22 Oktober? Ada yang tahu? Dulu tahun 45, kalau dari sekarang berarti berapa tahun? 73 tahun dah. Nah, tanggal 22 Oktober para pengurus-pengurus NU sepuh-sepuh mulai dari Surabaya, Jawa Tengah, dan Madura semua berkumpul di kantor NU yang ada di daerah Bubutan. Tahu Bubutan? Nggih Semerat, daerah mana? Iya, sopo ngomong Pakistan. Ngotot, Surabaya mriki jelas Bubutan Surabaya. Cuma daerah mana itu? Hah? Raden Saleh. Tugu Pahlawan. Nah, ya wis, pokoknya di daerah situ. Guna apa? Mereka, beliau-beliau, para sesepuh-sesepuh berkumpul semua ke situ karena untuk membahas atau mengumumkan resolusi jihad yang dirumuskan oleh Romo Kiai Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
Isi daripada resolusi jihad adalah karena waktu itu setelah kemerdekaan Indonesia masih kedatangan penjajah, yaitu para sekutu yang disebut dengan NICA, NICA, apa macamnya? NICA, ANGEL. Angel, itu santri ya yo. Tadi kon ono tulisane ANGEL, kon moco angel, ojo gelem disalahno. Nono ya keliru, iku angel macane, penipu kamu. Iya enggak? Penipu. Soalnya tulisannya angel. Terus gak usah lah pakai anu angel ya angel. Saya enakan angel ya, wes kan gaya angel lo, terserah. Resolusi jihad itu berisi kewajiban buat para orang-orang Indonesia yang merdeka untuk melawan penjajah. Diwajibkan bahkan fardu ain untuk mengusir penjajah atau melawan penjajah. Jadi waktu itu negara Indonesia ini, khususnya di Surabaya ini sangat genting. Resolusi jihad itu nggak semudah yang kita dengarkan langsung muncul, itu enggak. Berdasarkan musyawarah beberapa kiai-kiai, lalu berdasarkan istikharah daripada Kiai Hasyim Asy'ari, yang sebelumnya itu ada Jenderal Sudirman datang ke beliau, lalu sebelumnya juga Soekarno mengutus siapa itu Jenderal Sudirman juga untuk menghadap beliau untuk minta pertimbangan bagaimana cara menghadapi penjajah itu. Nah, ketika 22 tadi kumpul semua, 22 Oktober, makanya ini diperingati hari santri, gitu loh ya. Itu kan hari kiai, yang berperan kiai lo, enggak. Masih kiai dulunya santri. Paham ah? Bibitnya itu santri, itu satu paket sudah. Kau no kiai yang ada santri. Artinya kiai yang dulunya santri. Tapi kalau santri nggak pakai kiai juga banyak. Santri tok gak ada tadi kiai. Setelah berkumpul itu menelurkan resolusi jihad, segera maklumat dari Kiai Hasyim Asy'ari itu dibawa di segala penjuru. Seluruh masjid-masjid memakai toa, seluruh radio-radio, ya, resolusi jihad. Ibaratnya langgar wetan, tes cek, ya, tes pengumuman maklumat ini datang dari Ketua Akbar, pemimpin agung, pemimpin besar Hadrati Syekh Romo Kiai Hasyim Asy'ari, mewajibkan bagi para pemuda-pemudi, saya nggak tahu isinya itu ya, ngarang dewe, cuma isinya nggak jauh dari itu, paham? Masa resolusi jihad diharap liwetan bareng, masa ngono? Diharap para santri, para kiai belonjo terong, gak ngarah. Isinya pasti memberi semangat, membakar semangat, paham? Seluruh musola, seluruh masjid, di masjid agung, masjid ampel, masjid semuanya, dan di pondok-pondok semuanya dikumandangkan maklumat daripada Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu kewajiban berjihad, perang melawan penjajah. Nah, mulai tanggal 24 sampai seterusnya, 24 Oktober, sang pelopor kita, Bung Tomo, itu juga minta mic radio RRI, minta seluruh untuk membakar semangat para pemuda-pemuda arek-arek Surabaya. Karena waktu itu pendudukan nikah sudah mulai. Bahkan nikah sudah menyebarkan selebaran-selebaran agar arek-arek Surabaya menyerahkan senjatanya. Gitu ya. Pelopor kita siapa itu? Pak Bung Tomo. Nah, itu nggak pakai pangkat, Bung Tomo namanya dari Surabaya. Yang saya dengar di TV itu dulu, ya, arek-arek Surabaya, tukang becak, tukang apa? Dodol tek-tek, dodol lontong, dodol, ayo bergerak
negara kita dijajah, negara kita diinjak-injak, gitu katanya ya. Jenenge arek-arek Surabaya, oh semangat, arek keras-keras begini, panas-panas, langsung. Nah, nokon merdeka, ngono kan? Tapi nok Bung Tomo mereka. Oh, ya enggak. Saking semangatnya dene sampai hilang, ya enggak? Mereka. Wah, saking asli niku merdeka. Merdeka ngono iki mak. Dene ku hampir gak krungu. Mungkin audionya itu memang enggak secanggih sekarang. Ya enggak? Ada kepotong sedikit atau apa. Jadi kelihatannya mereka. Ngono. Asline merdeka. Lalu mulai tanggal 30 Oktober itu mulai ada negosiasi antara pihak penjajah dengan arek-arek Surabaya, maunya diperbolehkan para apa itu sekutu penjajah-penjajah untuk mendarat di daerah area Surabaya sana. Saya nggak tahu lengkapnya seperti apa kisahnya, tapi arek Surabaya nggak mau mengizinkan, nggak bisa gitu. Ngono jarene. Oh ini anu ya, kalau tidak ini bahaya. Gak taya-tayaan. Oh Surabaya. Akhirnya krono gregeten terjadi baku tembak satu kelompok anak Surabaya dengan satu batalion Belanda, Inggris, pokoknya sekelompok nikah itu. Terjadi baku tembak dan ada yang wafat juga waktu itu. Itu belum terjadi perang 10 November, belum terjadi, sudah terjadi baku tembak. Mangkel arek Surabaya. Salah satu santri daripada Syekhona apa itu? YSM Ansari Tebuireng mangkel doleki jenderal, endi jenderal? Ngono. Doleki ngledeki ngerokok nang jerone motor enak-enakan. Oh, ini apa ini lenteng ya? Ini rokok lenteng ini masih Bali ini. Ini rokok lenteng ini beli di mana ini? Apa? Di mana? Oh, Jakote. Saumpamane belinya di Jakote ya. Itu. Mengangkel arek Surabaya yang namanya Cak siapa itu santri Tebuireng yuk. Bawa granat. Udik. Nah, di bawahnya mobil itu. Waduh, endi pantas? Ter apa? Dewer ini pantas ndi? Ya duar, ngono kan? Matek wis sing jenenge Jenderal Malabi. Dari kematian Jenderal Malabi itu loh, orang-orang Inggris, orang-orang nikah, orang-orang marah betul. Marah-marah betul. Langsung memberikan ultimatum, reultimatum, ancaman batas waktu, paham ya? Ancaman batas waktu agar arek-arek Surabaya menyerah, meletakkan senjata. Kira-kira arek Surabaya gelem enggak? Akhirnya Romo Kiai Hasim mempunyai firasat bahwa akan terjadi perang, dan perang ini nggak bisa dilepaskan jika cuma arek-arek Surabaya saja yang menangani, nggak akan pernah bisa. Satu-satunya jalan adalah para kiai-kiai, para santri-santri dikerahkan. Karena kalau sekedar arek-arek Surabaya saja, percayalah nggak akan mengatasi kalau bukan kiai yang turun tangan atau unjuk kekuatan. Paham ya? Akhirnya arek-arek Surabaya kumpul semua. Kumpul arek Surabaya, tahu tek, kelompok tahu tek. Wong becak. Ya apa cak, kabare cak? Jarene kabeh anu iki yo, diancam. Diancam ambek nikah. Iya, kon ya apa? Taek-taekan ngene iki, matek wis. Ngono. Oh, matek. Anakmu akeh lho cak. Bah, gak ngurus. Matek kabeh gak apa-apa. Daripada urip dicak-cak Belanda. Iya apa? Mending padha ae engko anak-anake dhewe sing susah. Mending harus bebas sekarang. Gitu. Lalu pemuda-pemuda Surabaya yang biasa disebut dengan arek-arek Surabaya. Apa bahasa arek-arek Surabaya itu cuma arek Surabaya tok? Enggak.
campur, ada Pasuruan, ada Bangil, ada Malang, semuanya ya. Cuma yang berdomisili di Surabaya. Ono sing dodol srebeh, ono sing dodol lento, ono sing dodol lontong, ono sing dodol kocor, tahu tek, apa maneng? Otok-otok. Melihat para pemuda-pemuda Surabaya itu sudah puanas, mendarah, tegese sudah ngepul, ya. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari itu khawatir karena nggak ada takutnya. Kiai Hasyim Asy'ari itu takut tidak terkendali karena pemuda-pemuda Surabaya, arek-arek Surabaya sudah mulai berkumpul banyak di daerah manapun. Akhirnya beliau memberi maklumat, ojo dhisik, jangan memulai perang, jangan memulai tindakan tanpa ada pemimpin. Insya Allah saya sudah manggil Kiai Abbas, Kiai Abbas Buntet Cirebon, sing biasa tak Fatihai, gitu ya, Kiai Abbas. Memang betul, pokoknya mulai tanggal awal-awal November, ya, entah itu tanggal 1, tanggal 2, Kiai Abbas dari Cirebon ke sana naik kereta api menuju Surabaya. Kiai Abbas itu wong kuno, orang kuno, pakai serban diikat, baju takwa, sarungan, bawa kelompen, ya, bawa kelompen. Karena Kiai Abbas itu datang ke Surabaya bukan untuk negani undangan walimaan, karena memang berangkat perang. Lucu Kiai Abbas itu dari Cirebon sampai nanti ke Pondok Gusmus sampai ke Surabaya, yang namanya kelompen itu gawa terus. Oh gitu. Kudu nutuk wonge. Iya, karena sepanjang jalan itu banyak para nikah-nikah itu, para penjajah-penjajah itu banyak di pos-pos itu, macam-macam tutuk. Oh gitu ya, pesangar pokoknya. Alime masya Allah, tapi kendele masya Allah, dengan membawa tasbih. Jadi tangan tasbih sama kelompen. Santri ini yang namanya siapa itu, Abdul Wahid, Yai kula aturi, kula betaken kelompen semua, Yai kelompen saya bawakan. Gak usah, iki baru duduk seneng-seneng, aku kudu nutuk nanda si penjajah-penjajah itu. Saya berangkat, nanti itu Yai Hasyim sudah nunggu dari sejak kemarin gitu. Mampir dari Cirebon, mampir ke pondoknya Gusmus itu loh, Yai Khalil Bisri, mampir di situ di Jawa Tengah itu. Di sana sudah ditunggu 15 kiai sepuh-sepuh yang nantinya juga ikut perang ke Surabaya. Paham? Yai, jenengan jeneng itu Surabaya toh? Sampean mau ke Surabaya? Iya, sama Kiai, kita bareng-bareng. Iya, ayo bareng. Kita naik mobil aja biar cepat. Iya Kiai, tapi kelompennya ojo dicangking menurut terus saya. Kelompennya itu ya dipakai aja. Kang, kalau urusan ini saya nggak nurut. Nasihati apapun saya akan nurut, tapi no, bagian saya disuruh make nehi. Ya, nggak akan pernah. Buat apa toh Kang? Kanggo nutuk Belanda. Kang gak nutuk awakmu, nggak mungkin saya nutuk boleh dewi. Kawan kita sendiri nggak buat nutuk Belanda atau Gurga atau nikah. Wis berangkat bang 15 sampai ke Surabaya, dijemput oleh utusan Kiai Hasyim Asy'ari. Ya Hasyim, Kiai Abbas pun rawuh. Alhamdulillah, Yai monggo Yai, itu monggo Yai. Pun siap nih. Para pemuda-pemuda Surabaya, arek-arek Surabaya, santri-santri semua, jangan ada yang bertindak kecuali atas perintah Kiai Abbas. Yai, dalam
mumpung di sini saya sebagai ketua Akbar NU, ketua paling tinggi NU, saya amanatkan buat sampean Kiai menjadi komandan tertinggi perang ini. Tenan ya ini, lu tenan iki. Aku yon sampean iki ya, wong kula nggak punya apa-apa kok. Sudahlah, saya percaya sama sampean Kiai. Saya percaya sama sampean. Semua dengar? Dengar. Jangan bertindak tanpa ada izin, tanpa perintah dari Kiai Abbas. Percayalah, nurut nang Kiai Abbas, nurut ke Kiai Abbas, insya Allah menang. Wah, Kiai Abbas langsung Bismillahirrahmanirrahim. Siap Kiai. Itu Kiai yang 15 tadi ikut bantu saya ya. Oke, saya bantu. Wah, namanya Kiai ya. Nah, dari kejadian itu para pemuda-pemuda Surabaya, wah, keluar semua dari rumah. Sudah ada selebaran, dikasih waktu sampai besok. Kalau tidak menyerahkan senjatanya, surat apa itu, pemuda-pemuda Surabaya itu dihancur leburkan oleh sekutu, tentara sekutu nikah. Gitu katanya. Akhirnya para santri-santri dikeluarkan semua. Dari Pondok Tebu Ireng, santrinya ke Surabaya semua. Dari Pondok Lirboyo yang ada 79 kalau nggak salah, utusan dari Kiai Abdul Karim datang ke Surabaya. Dari Malang datang ke Surabaya. Dari pesantren-pesantren datang ke Surabaya. Dengan memakai apa? Sarungan dan klompenan. Gara-gara kerungu kabar, kedengaran kabar, iya Bas Rabu, iya, pakai apa? Sarung sama klompen. Wah, klompenan aja kalau gitu. Jadi dulu itu klompen sangat luar biasa. Makanya aja izin kan klompenan. Kemudian semua itu membawa senjata, ya. Yang namanya santri, yang namanya orang-orang Surabaya, ono sing gawe, ada yang pakai pisau buat ngirisi lontong, ada yang apa itu, garpu biasanya dipakai untuk nudul lento, ada yang senjata apalah, pokoknya apapun dibawa. Ada yang punya tembak hasil rebutan, ada yang bawa pedang, ada yang pakai tembak yang pucuknya ada bayonetnya itu. Biasanya tembak kan ada pucuknya, ada pisau itu loh. Nah, tapi nggak ada pisaunya, diganti dengan pisau pawon. Wes saenake arek Surabaya iku ya, saenake. Nah, iki yang ngono, iki apa, Cak? Kok gak ono Cak iki biasa, Cak? Biasa lah ono anune ya, ono pisaunya ya, ono ladingnya ya. Iyalah kan oleh ada pisaunya ya, nggak ada. Wes ganti aja, Cak. Biasa lading kau ngiris lontong saya ono tak? Ya ini ada buat ngono lontong, pinjem Cak. Cereti, ngawur naik ladingan, ngawur-ngawuran. Mari ngono, dolinan granat. Cak ngawur iku apa? Karo. Wong ini wong desa-desa. Karo. Iki jelas bahaya iki, Cak. Iya, tapi ya apa carane? Karo aku. Lah nemu tukang di wingi mari perang nemu iki. Orang Belanda itu ada yang matek bongko, iki nih keleleran, tak ambil lembaru. Nah, ini pistol ini, kalau ini pistol. Lah ini tahu Cak, gini kan dor gitu. Kalau ini kayak apa ini? Enggak tahu ini kue apa ini ya. Sekarang ini wong desa-desa ya. Nah, yang lucu itu ketika orang-orang Gurga, orang-orang nikah sudah berkumpul semuanya, bergerak menuju ke Surabaya dengan memakai sirine, ribuan dengan senjata lengkap, senjata brand, senjata tank, senjata tembak, granat, bom, semuanya lengkap. Sedang pihak kita Surabaya lading lontong, ya mangga, kebanyakan bambu runcing, yaitu dari bambu yang di ujungnya diruncingi, mulanya jadinya bambu runcing. Cuma itu saja, ya Pak. Nah, yang namanya ya Abbas, sarung ditinggikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sarung ditinggikan,
tasbih dikalungkan, itu ya Bas. Kemudian dengan membawa alu. Ngerti alu? Alu itu buat ngelembutin beras di lumpang. Dung, dung, dung. Apa itu namanya? Iya, buat numbuk itu loh, numbuk beras. Membawa alu. Ternyata orang-orang lihat, Yai Abbas bawa alu. Saya kan punya. Bawa. Dua ya, punya. Bawa. Ayo niru Yai Abbas. Kita kan harus nurut Yai Abbas. Wah, akhirnya wong sak kampung padha ngetono alu kabeh. Dengan bawa alu semua. Tuh. Yai Abbas, merdeka. Gua alu kabeh. Wah, gua alu kabeh. Dengan tasbih dikalungkan, ya. Ketika orang-orang nikah itu sudah siap-siap nyerang, ada pahlawan kita yang bernama Dr. Mustopo. Dr. Mustopo itu satu pemimpin di salah satu pemuda-pemuda gerakan arek-arek Surabaya gitu. Ibaratnya saiki kayak tentara biyen. Tapi tentara dulu nggak pakai seragam kayak gitu, mah sarungan dibelepeti ngono-ngono iku tok. Ini tentara sudah mulai datang di Surabaya. Ingat, Rek, siapa? Amankan Bung Tomo. Maksudnya amankan itu diapakan? Dikawal, dijaga. Tapi ini arah Surabaya kadung nafsu. Maksudnya amankan, itu tangkapan. Padahal maksudnya tadi amankan Bung Tomo. Cepat sekarang. Gitu. Siap. Wah, ayo. Wih, ke Bung Tomo, gak ngurus. Wah, ini sepeda kendel ya. Gak ngurus perintah yang ngono. Yang Bung Tomo. Siap. Sama harus dibawa sekarang. Loh, ada apa? Pokoknya dibawa. Loh, iya ini ada apa? Langsung tek diangkat. Diangkat ibu mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana itu? Maaf Bu, ini perintah. Saya harus menangkap Bung Tomo. Gak ngerti no mengamankan itu maknanya kawalan. Langsung disembunyikan di rumah sakit yang namanya Bung Tomo tadi di kamar, ya toh? Si Bung Tomo salopo aku iki. Padahal merdeka sampai hilang dene loh. Mereka semangat kayak ngono kok malah ditangkap iki. Yo opo ceritane iki. Bung Tomo yo mesem-mesem tok. Iki pasti salah iki. Ke dokter Sutopo, aku Mustopo tadi. Dan sudah selesai tugas komandan. Apa? Menangkap Bung Tomo. Apa? Menangkap Bung Tomo. Apa? Balani maneng. Menangkap Bung Tomo. Iso banget maneng kan? Gini le. Kon tangkap, aduh, kon tangkap, aduh. Terus kamu apakan? Ya saya tangkap. Kamu apakan? Kamu sorong-sorong, kamu pegang tangannya, kamu iya. Oh, kupingmu ini. Maksud saya itu amankan, dikawal biar selamat. Karena dia itu pelopor kita, karena beliau itu yang akan mengomando kita juga nanti. Nggak tahu. Di mana sekarang? Ya dari situ. Cepat, selamatkan. Siap dan langsung beruat. Bung Tomo, sebetulnya singkono. Saya salah terima, saya salah mendengar perintah. Iya, saya tahu. Mestinya nggak gitu katanya, gitu. Nah, akhirnya dari situ Bung Tomo dikeluarkan dari tahanan ngawur tadi ya. Langsung semakin bergerak. Dulu itu sudah ada bonek, ya, pihak-pihak bonek, pemuda-pemuda Surabaya yang bukan santri, memang nggak pernah mondok dan nggak pernah ngaji. Ini kelebihan bonek dulu. Saya nggak tahu kalau sekarang. Kelebihan bonek dulu, cak melok perang. Bonek ono perang gak melok. Apalagi kalau Kiai Hasim yang disakiti.
apalagi ada Kiai Abbas, apalagi ada pondok-pondok yang mau disakiti. Bonek cuk, ngono, bonek cuk, ojo sampai orang-orang itu menyakiti kiai-kiai. Ayo bonek, wani, siap. Jangan sampai kiai mati dulu, harus kita yang meninggal dulu. Bonek, paham? Keliru, no bonek sekarang itu tidak membela kiai, itu keliru. Gitu loh. Langsung sekelompok bonek-bonek datang ke Kiai Hasyim Asy'ari. Datang bukan ke Kiai Hasyim Asy'ari, ke kiai-kiai. Kiai, mohon izin saya, para teman-teman arek-arek Surabaya, para bonek, menjadi tameng hidup. Maksudnya tameng hidup, sampean berada di baris 2, santri-santri di baris 2, jenengan di baris 3. Terus yang pertama, saya Kiai. Ya enggak? Saya Kiai. Saya para bonek akan siap berada di baris depan. Kuwi ono bom lho. Ono tank, enggak takut. Ya enggak takut. Nah, bonek-bonek itu kumpulan dari anak Surabaya, anak Malang, anak Sidoarjo, semuanya kumpul di situ. Sekarang kok bisa nggak rukun loh antara bonek dengan Arema loh? Iya, gegeran deh ya. Nah, ayolah bersatu. Buat apa? Nggak ada untungnya. Iya enggak? Toh itu saudara kita sendiri. Kamu sakiti anak Malang, sama menyakiti diri kita. Anak Malang menyakiti anak Surabaya, juga sama menyakiti diri kita sendiri. Ayo rukun. Ayo kita mengedepankan visi. Ayo kita mempunyai visi yang ke depan yang sama. Tunjukkan karya kalian. Gitu loh. Bal-balan sudahlah. Bal-balan itu untuk kesenangan. Sepak bola untuk kesenangan. Kalau kalah pasti kalah, kalau menang pasti menang. Kalau waktunya menang nggak mungkin kalah, kalau waktunya kalah nggak mungkin menang. Semuanya sudah Allah yang mengatur. Ayolah belajar sportif. Kalau habis pertandingan Arema kalah, samperin anak Surabaya, selamat cak. Arema Malang juga gitu. Kalau Arema yang menang, Persebaya yang kalah, Persebaya cari kelompok-kelompok Arema Malang, selamat cak. Gitu loh. Bisa kira-kira? Ya harus bisa dong. Ya mau enggak? Mau soal teman-teman toh, sampai ada yang mati ya? Iya, rugi nggak kayak gitu? Rugi ya. Jangan ikuti-ikutan kayak gitu ya. Kalau bisa itu anak bonek adalah bonek yang ketika 10 November 45 semuanya bersatu padu menyelamatkan para kiai dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Akhirnya lambat laun orang-orang di Surabaya mulai penuh. Ini sudah hampir datang ini para penjajah ini. Sudah dipenuhi oleh para santri atas komando kiainya masing-masing. Jadi di situ sangat akrab, tidak ada perbedaan antara santri dan bonek, antara bonek dan jual bakso, antara jual bakso dengan tukang becak. Semuanya bersatu padu, saling berpelukan, saling menyatukan misi dan visi, mempersatukan tekadnya, keberaniannya untuk melawan satu titik, yaitu penjajah, gitu ya. Nah, tapi lucu, mbien-mbien nggak rapat-rapat toh, ngelumpuk-ngelumpuk, bahas senjata. Itu senjata apa, Cak? Mbok gak ngerti aku ini. Ya lucu. Ono sing dulinan bom, ya, ono sing dulinan sing ngene iki. Bazooka. Bolongan gak ono, Cak. Oh, gak ada peluru nih. Biasanya kan dileboni peluru. Gak ono, Cak. Masa bolongan gudeng ini? Dileboni masa dilekei selit gini. Wis lucu, gak ngerti kabeh. Gak tahu semua itu fungsinya kayak apa, gak tahu. Ngono gak tahu. Akhirnya gawa-gawa tok ditutuk. Mestinya kan gini, ono helikopter nih. Cuy, diisi peluru sik kan. Itu gak ada peluru nih. Terus digawa ya, pokoknya macam-macam tok. Terus beres. Terus beres. Akhirnya tanda sirene mulai. Para pemuda-pemuda Surabaya
ekstremis Indonesia, kami berharap saya kasih waktu 1 jam untuk menyerahkan itu senjata. Serahkan. Dorong sampai ngomong. Yang namanya arek Surabaya, bonek santri ngelepas bajunya. Cok. Iya bener, gitu ceritanya. Cok, kakek cangkem kon. Gitu. Ojo kakek cangkem. Nyerang sini. Ya apa sih? Jadi pegel jadi wong Belanda itu. Wong iki apa ya gak kena diwedeni wong iki. Ditakut-takuti gak bisa. Santri-santri kopi ono semiring ngene. Yo. Iya, Mbak. Ayo. Ngono kabeh. Sing kiai itu, sing kiai Abbas barang. Diam aja, lihat pola para santri, diam aja, maklum. Makanya di hadis itu kamu nggak boleh jalan dengan sombong kecuali dalam kondisi perang. Paham? Berjalan sombong nggak apa-apa. Video kayak udunan gini gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa harus gini, sopan. Tapi ketika perang melawan orang kafir, ini lepas geruah, langsung meso-meso nih wow ya. Kemudian terjadi peperangan. Batas waktu sudah selesai, akhirnya terjadi perang. Nah, ketika terjadi perang itu satu pun orang-orang Surabaya, baik santri, bonek, para kiai-kiai, gak ada yang mundur. Paham? Padahal di situ maju terus, gak ada yang mundur, kecuali ada tank. Ya toh? Dulu itu ada seniman dari Jerman, ahli lukis yang digemari oleh orang-orang penjajah itu. Nah, karena idola dengan seniman itu, akhirnya ditulis di salah satu tank atau 2. Namanya Jancuk. Gitu. Jancox. Jancuk. Kebetulan yang pegang tank itu idola dengan Jancuk. Ditulis Jancuk. Nah, orang-orang Jawa ketika musuh tuar kamu bawa senjata bambu runcing maju terus. Ketika nak tank weh Jancuk weh Jancuk endi kok Jancuk itu melayu. Jancuk itu melayu ngono lho, melayu. Setiap perang kalau ada apapun nggak mundur, tapi weh Jancuk itu mundur. Bukan nggak berani untuk cari tempat selah agar tidak kena bom. Paham? Agar tidak kena bom. Hatta waktu itu para ibu-ibu pun ikut berjuang, tapi dengan bukan memikul senjata, tapi sebagai juru masak dan juru rawat. Makanya para ibu-ibu juga itu seperti para sahabat-sahabat perempuan dulu itu juga ikut perang untuk perawatan. Kalau nggak ada perawatan gimana? Di saat perang itu, yang lucu itu anak-anak Surabaya kan bawa senjata ya, bawa senjata sambil bawa granat. Tadi lo nggak tahu granat tadi lo. Dia anggap granat itu nak ditutup nolong tembok bisa meledak. Padahal granat kan ada kuncinya loh. Harus dilepas dulu kuncinya. Itu enggak. Ketika Belanda masuk di daerah ruangan, granat gak ada dilepas. Kena batu etok. Kok gak dor ya? Kon. Wah, tok. Kok gak dor sih? Jadi sakmono kuwe granat tuh gak ada yang dor blas. Gak ono sing bener iki. Nah, akhirnya Bung Tomo saya tolek. Perasaanku arek malah nggo granat sih. Kok gak ono dor blas sih? Ya apa iki? Perasaan saya ini lihat tadi anak buahku tadi banyak yang bawa granat. Kok gak ada yang jedwar-jedwar itu gak ada. Penasaran. Granatmu mana? Habis tadi tak lemparkan. Kok gak meledos? Kena batuk. Caramu ngelempar lagi opo? Ya saya lemparkan. Itu kan paling gak kena tembok paling gak nabrak tembok. Makanya gak meledos.
Kan aku cek bodoh nih, yo. Granat itu ada gantilannya, itu kuncinya. Tarik dulu, kalau sudah lepas baru. Oh gitu. Mlebu maning dolek granate. Jadi mari balang mang getun di granatku mang. Dibualeni maning. Sambil nyerang Belanda akhirnya mundur, granat keleleran wake, balik maning. Baru digigit, klik. Dewor, wah iki, yo iki maksudku, asli yo iki, mungkin gak ngerti wong tuh kabeh. Yang namanya Kiai Abbas tadi berada di baris belakang, Kang, yang bawa alu, monggo sini, gitu, ngelumpuk kabeh yang bawa alu. Ini pesawat di atas, pesawat penjajah tadi loh, menembaki dari atas. Ayo Kang, diangkat ke atas alunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lemparkan Kang. Tadi bom. Ngejar pesawat. Jadi alu itu jadi bom. Kayak rudal gitu. Jadi pesawat diuber sampai alu itu. Diuber dengan alu itu tadi. Alu untuk numbuk beras tadi loh. Nah, setelah pesawat sudah habis, baru Kiai Abbas istirahat karena sudah nggak ada serbuan dari atas. Sedangkan pemuda-pemuda Surabaya masih terus berperang, gitu ya. Nggak taunya pesawat datang lagi. Gak kapok, wake ngelumpuk, datang dari pojok itu ngelumpuk satu rombongan. Yai, datang lagi itu Yai, gitu, datang lagi Yai. Alunya masih ada? Nggak ada Kiai. Ya sudah, tasbih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tasbih itu diputus dengan Kiai Abbas. Tes. Semua dibagi, kamu satu, kamu satu. Ada yang punya step, ketapel, saya punya Yai. Udah, stepkan. Langsung tek. Sweet. Dewor, ya sweet dewor. Nah, Yai Abbas seneng, alhamdulillah. Lalu Yai Abbas ditangkap, paham ya? Ditangkap karena waktu itu terdesak, ditangkap oleh pihak nikah, ditembak di sebuah orang. Yai Abbas ketawa dok. Kok geli ya? Tembak mana Kiai? Perut? Ya ini. Dewar, oh itu lagi. Duar. Geli. Ya Abbas ya, sangat terdoyo ya Abbas itu, ditembak apapun kayak gitu, paham? Akhirnya ya Abbas gak jadi ketangkep. Tadi ketangkep akhirnya karena nggak ada yang bisa melukai, dilepaskan lagi, gitu ya. Lalu akhirnya Kiai Abbas itu kedatangan pesawat lagi, rombongan yang ketiga, dan tasbihnya sudah habis, alunya sudah habis ya. Nah, Kiai Abbas melihat pesawat itu, Yai datang lagi pesawat. Bismillahirrahmanirrahim, ya kamu agak menjauh. Serbannya itu dilepas. Semakin datang, serbannya dikibaskan, yang namanya pesawat juga bisa maju. Duar. Karena capek, sapa sing ganti aku le? Saya. Ayo cekel kene, wis kibasno jenenge wong anu ya. Tambah banter iki bahasane. Ya nama pesawat itu mencetat ado. Gitu. Itu banyak saksinya kayak gitu itu. Paham? Luar biasa ya Abbas itu, sangat luar biasa. Akhirnya Belanda itu atau nikah kecewa, yang mestinya mereka sombong
nggak sampai 1 hari atau 1 hari semalam kampung Surabaya akan ludes. Tapi nggak cocok dengan kenyataannya. Sampai berminggu-minggu Surabaya masih kuat, paham? Masih kuat. Nah, ketika perang selesai 1946, Romo Kiai Abbas wafat, tapi beliau katanya dalam kondisi kecewa dengan perjanjian Linggarjati. Mungkin kalian akan kenal di sejarah perjanjian Linggarjati itu, paham? Beliau wafat, gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang pondoknya juga masih ada, Cirebon, Buntet itu. Maka semoga kita dapat barokah para ulama-ulama, para kiai-kiai tempo dulu yang telah memperjuangkan ya negara kita ini, yaitu di Surabaya khususnya, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Abbas Buntet, kemudian kiai-kiai lain-lainnya semuanya yang ikut, dan para santri-santri yang ikut berjuang, para kiai-kiai semuanya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.